Jadi agak warna merah gitu kan. Wah, ada benda-benda. Nah, tuh. Halo Bedekers, kembali lagi di dunia penuh tipu-tipu. Apa yang kita lihat belum pasti itu nyata dan benar. Seperti akhir-akhir ini, nama Gus Syamsuddin ramai dibicarakan sosial media. Soal perseteruannya dengan pesulap merah yang telah membongkar aksi pengobatan spiritual dari Gus Syamsuddin. Dan kali ini, kita akan mengupas harta, tahta, dan wanita Gus Syamsuddin. Penasaran seperti apa tayangannya? Mari kita bongkar. Mari kita mulai dengan melihat karir Gus Syamsuddin sebagai ahli spiritual sekaligus pendakwah. Awal Gus Syamsuddin dikenal oleh banyak masyarakat terjadi pada tahun 2019 ketika ia memilih terjun ke dunia YouTube. Namun sebelumnya, Gus Syamsuddin sudah dikenal oleh beberapa masyarakat melalui padepokan Nurzat Sejati yang ia buka untuk umum. Bagi siapa saja yang mau belajar agama Islam lebih mendalam. Membuka pesantren apalagi menjadi pendakwah bukan sembarang orang. Harus punya dasar agama baik dan paham betul soal arti kehidupan. Nah, Gus Syamsuddin yang disebut sebagai penipu modus pengobatan oleh masyarakat, ternyata orang yang pernah menjadi santri di Pondok Condromowo di Grimulyo, Kota Ngawi. Dari tempat ini, Gus Syamsuddin banyak belajar agama. Dan mungkin pria dengan ciri khas rambut gondrong dan berjenggot panjang ini juga mempelajari metode pengobatan kebatinan dan hal-hal yang berbau dengan alam gaib. Ya, seperti orang-orang paranormal. Walaupun hidup Gus Syamsuddin dipenuhi dengan hal-hal mistis yang tampak ngeri dan bikin bulu kuduk berdiri, tapi di kehidupan nyata Gus Syamsuddin cukup bahagia dengan apa yang dimilikinya sekarang. Gak usah bahas jauh-jauh, kita lihat saja kisah cinta Gus Syamsuddin dan Yuni. Nah, Bedegers, kalau kita melihat profesi dari sang istri, rasanya Gus Syamsuddin dan Yuni cukup mustahil dipersatukan. Karena Yuni adalah seorang penyanyi dangdut, alumni dari Lida 2018 di Indosiar. Waktu itu, Yuni masih mengenakan pakaian serba ketat, tak berhijab dan tak menutup aurat. Sekarang Yuni sudah jelas berbeda. Ia telah menjadi wanita muslimah yang cantik dan menjadi pendamping hidup dari Gus Syamsuddin. Mungkin ini yang dinamakan cinta tak pandang umur, status, dan latar belakang kali ya. Saat ini, Gus Syamsuddin telah dikaruniai satu orang putra yang masih bayi, gemesin dan lucu, lewat pernikahannya dengan Yuni pada tahun 2021 kemarin. Nah, di samping itu, Gus Syamsuddin juga seorang laki-laki yang mapan. Ia memiliki usaha barang bekas dan beberapa pekerja yang dikelola oleh Gus Syamsuddin sendiri dengan bantuan Yuni sang istri. Usaha barang bekas ini diketahui telah dirintis oleh Gus Syamsuddin ketika masih muda. Dan sekarang sudah berkembang, hingga usahanya itu memiliki tempat yang cukup luas, punya mobil truk, dan pendapatannya juga cukup besar. Sepintas usahanya ini tak jauh berbeda dengan pemulung dan hasilnya juga nggak banyak-banyak amat, ya kan? Tapi nih Bedekers, kalau Gus Syamsuddin menjual barang bekas dengan jumlah yang besar, aku yakin keuntungannya cukup besar. Karena sejauh ini ada beberapa orang di Indonesia yang telah menjadi pengusaha sukses dari penjualan barang bekas, termasuk Gus Syamsuddin. Selain itu, pendapatan lain dari Gus Syamsuddin berasal dari main YouTube. Untuk sekarang, Gus Syamsuddin sudah memiliki 3 kanal YouTube, yaitu Padepokan Nurzat Sejati dengan 1,6 juta subscribers, Gus Syamsuddin Jadab 315.000 subscribers, dan Gus Syamsuddin Family 98,2 subscribers. Ketiga kanal YouTube ini sudah menghasilkan cuan loh, Bedegers. Dan setelah aku melihat,
Penghasilan ketiga channel YouTube Gus Samsudin lewat laman Social Blade ternyata begitu fantastis. Jika ditotal, rata-rata pendapatan Gus Samsudin dalam sebulan dapat mencapai 1,2 miliar rupiah. Wow, luar biasa bukan? Nah, kalau kita juga membahas beberapa pendapatan Gus Samsudin dari pondok pesantrennya, tentu dong penghasilannya akan bertambah banyak lagi. Tapi sayang banget nih, hingga detik ini belum ada bocoran dari media manapun berapa pendapatan dari Gus Samsudin sebagai pemilik Padepokan Nurzat Sejati dan bayaran pengobatan yang dilakukannya. Karena awak media cuma heboh memberitakan perseteruan Gus Samsudin dengan pesulap merah. Masalah ini bermula ketika pesulap merah alias Marshall Radival membongkar cara pengobatan Gus Samsudin yang dinilai sebagai pesulap berkedok agama. Untuk membuktikannya apakah Gus Samsudin penipu atau tidak, mari kita lihat bagaimana pesulap merah membongkar trik perdukunan Gus Samsudin yang biasa memakai alternatif kelapa muda. Rahasia trik kelapa berisi barang-barang sakral terletak di bagian tangkai atas yang masih melekat. Nah, tangkai ini sebelumnya dibuka dulu dan dilubangi. Baru setelah itu, dukun biasanya memasukkan barang-barang aneh. Bukan cuma itu saja, Marshall Radival kembali membongkar rahasia pengobatan keris petir Gus Samsudin. Melalui podcast Deddy Corbuzier, Marshall menjelaskan kalau keris petir yang digunakan Gus Samsudin memiliki tombol untuk menciptakan listrik di ujung keris. Dan percaya nggak percaya, ternyata keris petir ini ada loh, dijual toko online dengan kisaran harga mencapai Rp200.000 ke atas. Karena rahasia pengobatan Gus Samsudin sudah terbongkar, banyak di antara netizen tanah air yang mulai menyindirnya. Belum kelar masalahnya dengan pesulap merah, Gus Samsudin malah mendapat masalah baru. Berdasarkan laman desjabar.com, Padepokan Nurzat Sejati telah resmi ditutup oleh pihak kepolisian. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan, penutupan ini terlaksana setelah banyak warga yang melakukan aksi demo. Menurut warga setempat, selama ini Gus Samsudin telah menipu banyak orang. Dan kegiatan pengobatan sesak itu harus dihentikan, termasuk kegiatan belajar mengajar di Padepokan Nurzat Sejati.